kepada anak-anak kami yang kami cintai, terutama kepada para guru yang telah memimpin kebaktian Pak Dwi. Terima kasih pada MC yang memberi kesempatan kepada kami pada siang hari ini, kepada pengurus yayasan dari Sekolah Budi Dharma yang sudah mengundang kami untuk mengisi pada siang hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Mei secara Zoom. Ya. Sebelumnya terimalah salam dalam Buddhis kami. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Selamat siang dan salam bahagia, salam cinta kasih buat anak-anak kami yang sekolah di Sekolah Budi Dharma Batam. Semoga kita semuanya selalu sehat, kita selalu semangat, ya, walaupun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tapi kita sebagai umat Buddha harus bisa menerima semua ini, karena ini adalah kondisi dari alam. Ya, kita sebagai umat Buddha, bagaimana kepada anak-anak siswa Sekolah Budi Dharma tetap semangat untuk sekolah walaupun kita lewat online, ya, kita tidak ke sekolah, tetapi bukan berarti mengurangi semangat kita untuk belajar, bukan berarti mengurangi kita untuk tidak belajar atau membaca, ya. Bukan berarti kita tidak akan walaupun kita darling, tetap kita semangat, ya, kepada anak-anak kami yang tercinta yang ada di Batam, tetap semangat. Pada siang hari ini saya akan memberikan tema tentang menjadi Buddhis yang lebih baik. Ya, saya yakin dan saya percaya sekali Sekolah Budi Dharma ini adalah semuanya Buddhis. Ya, guru-gurunya juga luar biasa. Pada siang hari ini juga yang ada di rumah, ya, tetap semangat untuk kita mengajar, ya, Bapak Guru, supaya siswa-siswanya semakin tambah pintar. Tapi saya bangga, ya, dengan Sekolah Budi Dharma memberikan sesuatu yang istimewa, ya, anak-anak yang luar biasa, anak SMP apa SMA itu mendapatkan prestasi yang luar biasa, prestasinya luar biasa, ya, mendapatkan prestasi yang sangat membanggakan, ya. Walaupun kita lewat online, ya, kita tetap juga semangat untuk belajar, ya, kepada anak-anak kami yang tercinta. Menjadi Buddhis yang lebih baik, ya, itu tergantung dari pikiran kita, pola pikir kita melihat apakah kita sudah menjadi siswa Buddha yang baik, ya. Tapi saya yakin Sekolah Budi Dharma ini anak-anak yang luar biasa, ya, sudah memberikan sesuatu yang luar biasa dalam prestasi untuk Sekolah Budi Dharma. Kita ke wihara lewat online juga, ya. Tapi bagaimana kita memberi contoh yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk kita menjadi teladan kita sendiri, baik kita itu jadi siswa, baik kita itu jadi anak, baik kita jadi guru, ya. Bagaimana yang dikatakan menjadi seorang Buddha yang baik, ya, otomatis ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita, pola pikir kita itu harus kita berubah, ya. Walaupun kita setiap hari ke wihara, sedangkan pola pikir kita yang ajaran Sang Buddha itu kita tidak praktikkan, ya. Kita sebagai umat Buddha KTP, tapi tunjukkan kita sebagai umat Buddha, siswa Buddha yang di sekolah di Budi Dharma ini menunjukkan bahwa kita menjadi siswa Buddha itu bagaimana, ya, bagaimana kita menjadi anak-anak yang baik, ya. Otomatis di rumah itu atau di sekolah itu
bagaimana untuk kita tidak berbohong. Ya, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada guru, baik itu kepada teman-teman. Tunjukkan bahwa kita itu jujur, kita itu bertanggung jawab, kita mempunyai intelektual yang bagus. Nah, kalau intelektual kita sudah yang bagus, otomatis perbuatan kita pun juga menjadi baik atau bagus. Ya, tidak suka mungkin kita menjadi kakak atau kita menjadi adik. Nah, bagaimana kita menjadi kakak di rumah, menjadi seorang begitu, memberi contoh kepada adik-adiknya. Ya, bagaimana kita menjadi tanggung jawab apa yang dilakukan kita. Baik itu PR, baik itu pekerjaan apapun, kita harus punya komitmen untuk kita memberikan sesuatu yang terbaik. Ya, oh online tenang aja, gurunya di rumah, tidak bisa begitu. Tapi kita menjadi siswa Buddha yang baik, kita harus bertanggung jawab, kita harus jujur. Kita harus punya komitmen. Halo, ada bisa dengar? Para Ibu? Ini internetnya agak. Ya, sekali lagi minta maaf. Kita sebagai umat Buddha yang lebih baik itu otomatis bagaimana pikiran kita, ya, ucapan kita, perbuatan kita menjadi toladan. Baik itu toladan di sekolah, baik itu toladan di rumah, baik itu toladan di masyarakat. Nah, kita menjadi siswa-siswa Buddha di sekolah Bodhidharma, bagaimana kita menjadi siswa yang baik, yang bertanggung jawab di sekolah, yang diberikan kepada gurunya, ya, PR kita harus kerjakan PR itu dengan jawaban yang baik. Bagaimana kita menjadi siswa di sekolah Bodhidharma itu untuk menjadi disiplin, ya, tepat jam berapa kita sekolah, ya, jam berapa kita belajar, jam berapa kita main-main di sekolah, ya. Jangan kita terlambat sekolah. Nanti dulu, oh masih dekat rumah saya di sama sekolah Bodhidharma, nanti dulu lama, ya, nanti dulu lah Pak. Tapi kita harus disiplin sebelum sekolah dimulai 15 menit kita sudah ada di sekolah. Itu menjadi siswa Buddha yang baik. Menjadi umat Buddha yang baik. Ya, bertanggung jawab karena kita butuh sekolah. Kalau kita tidak disiplin, kalau kita tidak bertanggung jawab, bagaimana kita menjadi anak-anak yang sukses? Anak yang sukses, anak yang pintar itu bukan dilihat semata-mata dari nilai. Ya, dari nilai berapa kita punya nilai kita, bagus nilai kita. Sedangkan tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita tidak sesuai. Ya. Jadi nilainya pun tidak bagus. Tapi bagaimana nilai kita, intelek kita bagus, ya, nilai intelek kita bagus, pikiran kita bagus, tapi ucapan kita pun juga baik. Bagaimana kita itu kita di sekolah, begitu sampai di sekolah kita ketemu sama siapa saja, baik itu Pak Guru, penjaga wihara, kita mengucapkan selamat pagi Pak Guru, atau ada guru kita di sini, Namo Buddhaya, Omitofo, Pak Guru, bagaimana kabarnya hari ini? Begitu bahagianya. Pak Guru kalau kita menyambut Pak Guru itu, menyapa Pak Guru itu dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Ya. Jadi sama teman-teman juga demikian. Namo Buddhaya atau Coan, good morning, gimana teman-teman, sehat semua. Nah, kalau kita punya teman-teman yang sehat, teman-teman yang baik, otomatis akan mendukung pembelajaran kita di sekolah. Ya.
Bagaimana kita menjadi anak yang baik, anak yang bertanggung jawab, menjadi siswa Buddha. Ya, kita tidak boleh tidak boleh mengambil barang teman-teman yang di kelas, kita tidak boleh usilin teman-teman yang di sekolah. Bagaimana di sekolah itu kita pakai tempat untuk kita diskusi, kita belajar yang baik. Diskusinya tentang ilmu pengetahuan. Ya, kita tidak membuat guru kita itu marah-marah. Ya, tidak membuat guru itu menegur kita. Ya, jadilah siswa yang baik. Bagaimana nilai kita bagus, tapi tingkah laku kita, sila kita juga harus bagus. Tidak 100%, tetapi bagaimana kehadiran kita datang ke wihara membuat bu guru, ya, kepala sekolah, teman-teman itu senang sama kita. Bagaimana membuat suasana di lingkungan, baik itu di kelas, di luar itu, membuat teman-teman itu senang dengan kita. Ya, kita mari berubah dengan ucapan kita, perbuatan kita. Kalau teman kita tidak tahu, kalau bertanya, Koko, Cece, coba temanku, aku ini punya masalah umpama fisika, bagaimana caranya rumusnya? Nah, kita sebagai umat Buddha yang belajar, kita bantu, tapi jangan bantu langsung hasilnya, tapi cara-caranya. Dengan sabar, dengan baik, nanti dia akan mencari bagaimana hasilnya yang baik. Ya, nah itu baru siswa Buddha yang baik. Kita memberikan contoh cara jalannya. Jangan nanti mentang-mentang kita pintar sebagai siswa Buddha. Saya bertanya ini, ya cari aja sendiri lu. Gimana lu sendiri? Nah, setahu saya bagaimana? Nah, setahu saya maaf ya. Nah, itulah menjadi siswa Buddha yang baik. Jadi murid yang baik. Ya, bukan sebanyak berapa kita punya nilai yang baik A, B, agama A. Sedangkan tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita tidak membawa kenyamanan, tidak membawa kebahagiaan. Kita tidak akan punya teman. Ya, jangan kita baru nilai kita besar, lalu nilai kita tinggi, kita menjadi sombong. Ya, siswa Sang Buddha tidak boleh. Semakin kita pintar, semakin nilai kita tinggi, kita semakin harus lebih bijaksana. Kita harus lebih peduli. Ya. Bagaimana kita punya rasa empati terhadap teman-teman kita. Bagaimana kita mempunyai rasa cinta kasih dan empati terhadap lingkungan kita. Nah, itu menjadi umat Buddha. Ya. Nah, kita ke wihara untuk apa tujuan kita wihara? Supaya kita menjadi lebih yakin tingkah laku kita, ucapan kita, pemikiran-pemikiran kita mempunyai wawasan yang luas kalau kita ke wihara. Ya, demikian juga kita sekolah. Untuk apa kita sekolah? Ya, kalau kita malas menjadi siswa, kalau kita tidak mempunyai semangat untuk belajar, ya, karena masa depan adik-adik semua, anak-anak semua adalah ada di tangan adik sendiri. Bukan di tangannya kepala sekolah, bukan di tangannya para guru pengajar, ya, bukan di tangannya orang tua, tidak. Ada di tangan kita. Gimana kita semangat untuk belajar? Bagaimana kita rajin membaca? Bagaimana kita rajin membuka buku-buku untuk kita semakin wawasan kita semakin luas. Ya, kecanggihan digital ini luar biasa. Nah, kita punya HP, internet, Google itu untuk mencari ilmu supaya intelektual kita itu berkembang, kita mempunyai wawasan yang baik, hati kita pun juga menjadi baik. Ya, kita lebih bijaksana, kita lebih dewasa. Ya, kemalasan itu tidak ada lagi hilang, keengganan itu tidak ada, tapi tetap kita semangat. Nah, kita belajar di sekolah, ya, kita belajar di sekolah, kita rajin di sekolah, di rumah pun juga demikian. Ya, bagaimana kalau kita menjadi umat Buddha yang baik?
Begitu kalau orang tua mau ngantarkan kita ke sekolah, kita bilang, "Mama, papa, mami, papi minta tolong anterin aku ke sekolah." Ya, jangan aku menjadi anak yang terlambat. Mama, papa, mami, papi, ya, anterin aku sekolah. Setelah dianterin, terima kasih ya mama, CC ya mama. Ya, Omi Tofu bilang sama mami, papi, mama, alangkah bahagianya mama. Alangkah senangnya mama. Ya, begitu kita pulang sekolah juga demikian. Selamat siang mama. Ya, bagaimana mama hari ini masak apa? Atau Omi Tofu, Namo Buddhaya. Itu kebahagiaan yang didapatkan. Tadinya mamanya capek, mamanya lemas, melihat kita ramah, melihat kita peduli, mama itu pasti bahagia, pasti senang punya anak. Oh, tidak salah anakku sekolah di Bodhidharma. Ternyata sikap dan tingkah lakunya itu sangat-sangat dipuji, menjadi teladan. Ya, di saat pandemi ini apa yang kita lakukan di rumah? Saat pandemi ini, COVID ini apa yang bisa kita kerjakan? Ya, selain kita online ya belajar, kita bisa membantu orang tua. Ya, membersihkan rumah, tidak selalu kita belajar. Ya, waktu ini kita berbuat kebaikan. Mama, aku membantu ya, meringankan beban mama. Bagaimana rasanya? Ya, kita bisa membersihkan kamar kita sendiri, kita bisa membersihkan tempat tidur kita sendiri dengan rapi. Nah, begitu rapi, kita bisa bersama mama papa sarapan bersama. Tetap kita mengatakan Namo Buddhaya atau Omi Tofu mama papa. Ya, mama papa kerja, kita di rumah. Bagaimana kita menjadi siswa Buddha itu tidak membuat orang tua menderita lagi. Ya, kita bersihkan rumah, kita bersihkan tempat meja kita belajar. Kalau meja kita belajar rapi, kita pun pikiran kita jadi rapi, pikiran kita jadi tenang. Kita begitu menyerap di online pelajaran guru kita lebih tenang. Biasanya kita sekolah pagi yang membersihkan kamar, yang membersihkan tempat tidur, meja adalah bibi. Kalau tidak bibi mungkin orang tua kita. Sekarang kita mencoba. Nah, itu kita akan menjadi mandiri, anak yang bertanggung jawab, ya, anak yang pintar, anak yang cerdas. Bukan berarti kita darling itu kita membuat beban orang tua, tidak, tapi meringankan, kita berbuat kebajikan. Ya, kita menjadi siswa Buddha, kita akan menjadi lebih dewasa. Kita mempunyai rasa empati, ya, merasa ada peka, rasa kasih sayang kita. Ya, baik itu sama teman-teman kita, sama orang tua kita, sama guru kita. Nah, sekarang kita di rumah ini, bagaimana kita menjadi siswa yang baik? Ya, saya yakin siswa Buddha yang di Bodhidharma itu, Bante yakin itu luar biasa. Ya, siswa-siswanya cerdas-cerdas semua, mendapatkan prestasi, medali-medali yang luar biasa. Nah, medali ini bagaimana kita serapkan selain intelektual kita itu berkualitas, bagaimana emosional kita juga berkualitas. Emosional itu apa? Rasa kasih sayang, rasa cinta kasih, rasa kepedulian, rasa empati. Nah, apa yang bisa kita lakukan yang di rumah? Yaitu rasa empatinya apa? Rasa kasih sayang itu bantu orang tua. Apa yang bisa bantu orang tua? Ya itu tadi. Bante katakan apa? Bersihkan kamar, bersihkan tempat tidur, meja belajar. Kalau bisa kita ya cuci piring. Bagaimana rasanya orang cuci piring? Nah, ya. Nah, ini pasti orang tua akan bangga. Kedua orang tua kita bangga. Tidak salah loh, anakku sekolah loh, Bodhidharma. Sekarang darling ini walaupun darling tetap semangat belajar, bangun pagi. Oh, bisa bantu-bantu mama loh, bantu papa loh. Ya,
tidak sibuk-sibuk, tapi bisa membersihkan rumah. Nggak usah mungkin rumah semua, ya kamar kita sendiri. Ya, kalau kamar kita sendiri bersih, kita juga online, kita juga akan menyerap dengan baik. Ya, guru menjelaskan kita bisa menerima dengan baik. Bukan berarti online kita malas belajar. Ya, online kita enggan belajar, tapi tetap kita semangat. Bagaimana kita memberi contoh kepada orang-orang yang lain. Mama kita kalau keluar, kita ingat kita pakai masker. Ya, kalau ketemu orang-orang tua, kita pakai masker. Karena yang muda itu masih kuat, yang tua itu mungkin kekebalan tubuhnya tidak itu, tapi bagaimana kita memberi contoh yang baik. Ya, kita kalau ada orang yang tidak pakai masker, kita jangan, kamu enggak pakai masker, tidak boleh. Maaf ya, pakai masker ya. Nah, ini siswa Buddha. Ucapan kita bagaimana bisa membawa kebahagiaan. Nah, kita di rumah juga demikian. Minta tolong, Ma. Aku pingin makan ini, Ma. Minta tolong, Ma. Pingin aku masakin ini. Nah, Mama kan seneng. Papa seneng, Mama seneng. Jadi nggak rugi saya punya anak loh. Anak puas sekolah di Bodhidharma menjadi anak yang pintar, anak yang bijaksana, anak yang punya wawasannya tinggi, wawasannya luas, rajin belajar, tidak malas, ya, tetap juga pagi bangun walaupun online. Banyak yang online bangunnya siang. Ah, Mama, aku bangun siang nanti online-nya itu jam 10. Nanti bangunnya jam 8, jam 9. Nanti Mama, nanti jam kedua saya online, nanti bangunnya jam 11. Jadi hidup itu berubah. Jangan, kalau kita menjadi umat Buddha, tidak ada perubahan. Walaupun itu online, walaupun itu kita belajar di sekolah. Tetap kita bangun pagi. Kalau kita bertanggung jawab menjadi umat Buddha dan siswa Buddha, dan kita menjadi siswa Bodhidharma. Bangun pagi. Ya, tetap kita juga mandi pagi. Kalau kita dapat jam siang belajarnya, kita bisa waktu itu kita belajar lagi, kita baca-baca buku. Tidak baca buku itu, kita bisa bantu mama dan papa. Itu berkah sekali kita menjadi anak. Ya, orang tua terutama. Jangan nanti kita online, daring, bangun siang. Ya, malas kerja, nanti main game, ya. Jadi tidak, kalau kita sering main game, otak kita bisa jadi rusak, itu saraf-saraf otak yang ada ini, ya. Karena kita melototin aja itu HP, kita main game, ya. Kalau siswa Sang Buddha itu punya jadwal, meminit waktu, ya. Kita harus meminit waktu, bagaimana kita menjadi siswa yang baik. Oh, saya menjadi siswa baik, saya menjadi umat yang baik, harus disiplin, harus bertanggung jawab. Ya. Harus punya komitmen, tetap bangun pagi, mandi, menunggu online dari guru. Kalau online-nya jam siang, bantu mama papa. Kalau online-nya pagi, kita pagi tetap bangun pagi. Ya, itu baru menjadi umat Buddha yang bertanggung jawab. Berarti menjadi siswa yang bertanggung jawab, menjadi siswa yang disiplin. Ya, karena punya tanggung jawab kita menjadi anak yang sukses. Sukses itu bukan seberapa banyak yang kita dapatkan menjadi anak yang pintar, nilainya tinggi, tidak. Tapi bagaimana bisa mengolah pola pikir kita menjadi anak yang baik, bagaimana kita berpikir penuh cinta kasih dan kasih sayang, ya. Dan kita juga mempunyai hasil yang baik di sekolah nilai, tapi kita harus juga terjun. Terjun itu maksudnya bukan terjun ke lapangan, ke jurang. Ya. Kita harus mempraktikkan apa yang kita sudah dapatkan di sekolah. Ya, apalagi
Bodhidharma itu adalah sekolahan yang bercirikan Buddhis, ya. Para Bante banyak tinggal datang ke sana, ya. Orang-orang yang luar biasa juga berkunjung ke sana. Setiap Waisak para Bante memberikan dharma. Nah, dharma itu dicerapin, ya. Terus dipraktikkan apa yang dikatakan oleh pada Buddha. Apa yang dikatakan oleh para siswa-siswa Buddha. Apa yang diberikan oleh para guru. Kita harus cerapkan. Jangan kita pinter intelektual, sedangkan emosional kita tak ada, berkualitas. Ya, tetap kita juga mempunyai spirit. Spirit inilah yang bisa mendorong kita semakin semangat. Ya, bagaimana nyemangati kita menjadi siswa-siswa yang baik. Baik siswa di Bodhidharma, baik menjadi siswa Buddha. Bukan menjadi siswa Buddha semakin tidak baik. Ya, kita akan semakin tambah baik. Bukan gara-gara kita online, kita malas belajar, tapi tetap kita semangat menjadi siswa. Menjadi anak yang baik, yang berbakti terhadap orang tua. Ya, menghargai orang tua. Sekarang mana ada anak-anak menghargai orang tua. Nah, kita menjadi siswa Buddha harus kita menghargai. Menghormati orang tua adalah berkah sekali. Menghormati guru itu berkah banget buat kita. Berkah apa? Untuk mendewasakan kita. Untuk rasa mempunyai peduli dan peka terhadap diri kita dan orang lain. Hidup kita itu akan bahagia. Ya, mari anak-anak kami yang tercinta, yang kami kasihi, demikian juga para pengajar, bu guru, bapak guru, kepala sekolah, dan semuanya yang mendengar pada siang hari ini, terutama para siswa-siswa kami yang kami cintai di dalam Dhamma, yang kami kasih di dalam Dhamma, yang kami banggakan, ya, karena kami sudah pernah ke sekolah Bodhidharma luar biasa, banyak mencetak-cetak siswa-siswa yang luar biasa, ya. Jadi Bodhidharma ini banyak sekali mencetak ilmuwan yang luar biasa, ya. Dapat juara di Olimpiade, kalau tidak salah itu eksak, ya, ilmu alam, ya, mungkin fisika, matematika, saya bangga sekali. Nah, dari hasil kita intelektual kita berkualitas, bagaimana emosional kita juga harus berkualitas. Tunjukkan Bodhidharma itu bisa. Bagaimana tunjukkan bahwa kita siswa Sang Buddha itu menjadi akan lebih baik, lebih dewasa, ya, lebih maju untuk mengembangkan diri kita. Selain intelektual kita berkualitas, juga rasa empati kita, rasa emosional kita juga harus berkualitas. Apa itu emosional? Kasih sayang, cinta kasih, kepedulian, ya. Bagaimana setiap hari, ya, nanti katakan yang tadi itu, menghormati orang tua setiap hari pagi, good morning atau coan mama, ya. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana Pak Guru selama online? Semoga Pak Guru selalu diberi kesehatan. Nah, itu karma-karma baik. Ya. Bukan berarti kita lupa dengan sapaan atau ucapan-ucapan yang baik untuk orang lain. Nah, kita mungkin kebanyakan di rumah. Nah, kita tetap bagaimana kita terhadap adik, kakak kita, saudara-saudara kita di rumah. Kita harus saling membantu. Saling membantu jadi ringan. Ya, ringan masalah yang kita dapatkan, baik itu umpama kita cuci piring, kita sama-sama cuci piring, kita nyapu, sama-sama nyapu. Apalagi sekarang ini adalah mau Lebaran, banyak sekali para asisten rumah tangga itu pada pulang kampung. Nah, kita menjadi asisten juga sekarang. Nah, belajar jadi asistennya mama. Kita belajar menjadi asistennya papa. Di rumah itu menjadi asisten yang baik, ya. Jangan selalu marah, selalu meminta, selalu mengeluh, ya. Tapi menjadi asisten-asisten yang baik. Ya, kalau kita bisa membuat itu yang terbaik, pasti mama itu akan sayang sama adik-adik, ya. Nanti kalau kenaikan pasti kita dapat hadiah. Jangan kita tidak punya hasil tapi kita minta hadiah, tapi tunjukkan hasil kita. Nah, itu baru menjadi siswa yang baik. Itu menjadi siswa Buddha yang baik untuk merubah dari
karakter kita yang tidak baik menjadi yang baik. Ya, kita lebih ramah gitu. Jadi tadinya kita cuek, acuh terhadap orang sekeliling kita, akan kita lebih peduli, lebih menyapa, ya. Nah, inilah bagaimana kita menjadi umat Buddha, menjadi Buddha yang lebih baik, ya. Tadinya yang tidak baik itu yang suka tidur, malas, enggan. Nah, sekarang walaupun daring ini atau online ini, kita tetap semangat, ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini kepada siswa-siswa kami. Tetap semangat untuk menjadi umat Buddha, menjadi siswa Buddha, khususnya yang sekolah Bodhidharma, ya. Tetap semangat untuk kita belajar, ya. Belajar itu di mana-mana kita belajar, ya. Di rumah kita bisa belajar, dimanapun kita bisa belajar. Mari kita menjadi siswa Buddha yang lebih baik. Tadinya mungkin kita menjadi anak yang manja, anak yang malas. Pada saat ini kita tetap menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang punya rasa kepedulian yang tinggi. Ya, jadi kurangi kita main game, ya. Tetap kita rajin belajar, walaupun kita lewat online. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga siswa-siswa Buddha, ya, khususnya sekolah Bodhidharma yang mendengarkan pada siang hari ini, walaupun kita di rumah itu kita tetap semangat untuk belajar, tetap kita semangat untuk bangun pagi, tetap kita semangat untuk membantu orang tua. Jadilah anak-anak yang bertanggung jawab, jadilah anak-anak yang bijaksana, jadilah anak-anak yang pintar. Semoga semuanya sukses pada hari ini, pada siang hari ini yang mendengarkan, menjadilah Buddha-Buddha yang menjadi contoh yang baik. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada siswa-siswi sekolah Bodhidharma yang mendengarkan pada siang hari ini, ya. Selamat untuk belajar yang rajin. Selamat berlibur hari Lebaran, mungkin sudah selesai ulangan, pada hari ini liburan, nikmatilah liburan dengan baik. Tetapi jangan kita melanggar sila. Semoga Sang Triratna, para Buddha, para Bodhisattva selalu memberkati kita semuanya. Demikian juga kepada Bapak Guru, ya, pengajar semuanya yang mendengarkan, semoga diberi kesehatan yang baik, ya, tetap semangat mengajarkan kepada siswa-siswanya, penuh kesabaran. Semoga semuanya diberi kebahagiaan, keharmonisan bersama untuk sekolah Bodhidharma Batam. Semoga sukses, semoga Buddha selalu memberkati. Sabya Sata Bhavantu Sugitata. Sadu, sadu, sadu.